Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Sebagai hamba yang lemah, sepantasnya kita mengucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sebagai hambanya. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat karena merupakan tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, di mana Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia, karena Rasulullah telah bersusah payah mengubah zaman ini dari zaman kejahiliaan, dari zaman kezoliman menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang Maulidur Rasul. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara tentang Maulidur Rasul, maka kita akan mengatakan ataupun berbicara tentang waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Maulidur Rasul artinya ialah waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu kita ketahui sahabat muslim yang dirahmati Allah, bahwa kata Maulidur Rasul dengan Mauludur Rasul memiliki arti yang berbeda. Karena Maulidur Rasul artinya waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Mauludur Rasul ialah nabinya yang dilahirkan. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan antara kedua kata tersebut. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana 30 generasi sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW telah ada dua nabi yang paling mulia yang telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana adapun kedua nabi yang telah berdoa kepada Allah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di mana karena saking pentingnya dan saking mulianya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berdoa kepada Allah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun hal ini diabadikan ataupun dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 129 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, wahai Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Ka'bah yang mulia, di mana dia nanti akan menyampaikan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan kebaikan dan juga hikmah kepada mereka serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya 600 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kabar gembira ini kepada umatnya, bahwa nanti akan datang seorang rasul ataupun dilahirkannya seorang rasul di muka bumi ini. Di mana kabar gembira ini dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan berkata, wa mubashshira bi rasuliyya min ba'di ismuhu Ahmad, yang artinya suatu saat nanti akan datang seorang rasul penggantiku, yaitu yang bernama Ahmad. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa kebahagiaan ataupun kesenangan itu tentang kelahiran seorang bayi, yaitu ketika bayinya telah dilahirkan di muka bumi ini, barulah kita memberikan kabar gembira ini kepada kerabat maupun masyarakat yang ada di desa kita. Akan tetapi yang Masya Allahnya, 600 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Isa telah memberitakan kabar gembira ini kepada umatnya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan karena saking agungnya dan saking pentingnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tapi pertanyaannya sahabat muslim yang dirahmati Allah,
apa hikmah yang dapat kita rasakan dari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hikmah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Yang pertama ialah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk membawa misi, di mana misi ini tidak diberikan kepada nabi dan rasul semuanya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun misi ini ialah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Di mana hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali memberikan rahmat untuk sekalian alam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pertanyaannya ialah sebenarnya apa makna dari rahmat itu sendiri? Nah, jika kita mengkaji tentang makna rahmat itu dari segi Al-Quranul Karim, maka terdapat 3 makna rahmat itu sendiri. Akan tetapi salah satu dari ketiga makna rahmat itu ialah yang pertama, sebagai solusi terhadap masalah yang kita miliki. Sahabat muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan ataupun problema yang kita rasakan bahwa kita tidak bisa mengatasi masalah ini, bahwa tidak ada solusi dari permasalahan yang sedang kita alami ini, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak solusi dari masalah yang kita miliki, dan Allah tidak memberikan suatu beban kecuali kita dapat menyelesaikannya. Nah, adapun solusi dari masalah yang kita miliki, misalnya yaitu ketika kita memiliki masalah dari perkantoran, masalah dengan sekolah, masalah dengan orang tua, masalah rumah tangga, ataupun masalah lainnya, maka solusinya itu adalah dalam Al-Quranul Karim. Di mana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rahmat yang dengan mukjizat, yaitu Al-Quranul Karim kepada kita sebagai petunjuk bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hikmah yang kedua dari dilahirkannya Rasulullah SAW ialah rahmat dalam menjalin hubungan, baik itu tidak hanya dengan manusia, akan tetapi kita juga harus menjalin hubungan baik dengan tumbuhan dan juga hewan. Misalnya ketika kita melewati suatu taman, di mana taman ini memiliki tanaman-tanaman yang indah dan bunga-bunga yang indah. Dan kita tidak boleh mengambil tanaman ataupun merusak tanaman itu, bahkan mengambil bunganya. Karena ketika kita mengambil ataupun merusak tanaman itu, maka kita tidak termasuk menjalin hubungan baik dengan tanaman tersebut. Karena kita merusak pandangan indah yang dimiliki orang lain, kita merusak bunganya sehingga taman tersebut tidak terlihat indah lagi. Begitu juga selain itu, kita tahu bahwasanya ketika kita menebang pohon, itu merupakan perilaku yang tidak baik. Karena itu merupakan ajaran yang dilarang di dalam Islam. Karena kita tahu bahwasanya fungsi dari pohon itu sendiri adalah sebagai penopang untuk akar di dalam tanah. Dan ketika kita melakukan penebangan pohon, maka kemungkinan terjadi akan mengakibatkan banjir dan memakan banyak korban. Dan ini merupakan salah satu perbuatan tercela. Oleh karena itu kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama tanaman, yaitu dengan cara melestarikan dan menjaga tanaman tersebut. Selain itu, kita juga harus menjalin hubungan baik dengan hewan, yaitu misalnya ketika kita melakukan kurban dengan hewan kurban, maka kita harus melakukan ataupun menajamkan pisaunya terlebih dahulu agar tidak menganiaya dan menyakiti kurban. Selain itu, ketika kita menajamkan pisau tersebut, maka kita tidak boleh menajamkannya depan kurban tersebut, karena mereka akan merasa sedih dan mereka merasa bahwa mereka akan dikurbankan di hari itu. Maka dalam hal ini patut kita perhatikan perilaku kita, menjaga perilaku kita, kebaikan kita terhadap hewan, manusia, bahkan tumbuhan sekalipun. Sahabat muslim dirahmati Allah, sedangkan hikmah dari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang terakhir ialah sebagai rahmat, di mana kita menjadi manusia yang lebih baik untuk bertaubat kepada Allah. Sahabat muslim, kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang penuh rahmat, dan kita juga sebagai umatnya adalah manusia yang penuh rahmat, dan kita harus berusaha ingin menjadi orang yang lebih baik, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk dan mendekati segala perbuatan yang baik, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena itu merupakan perilaku yang paling mulia dan diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Karena ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan apapun masalah yang kita miliki, maka ambillah solusi dari Al-Quran. Maka ketika kita mengambil solusi dari Al-Quran tentang masalah yang kita miliki, maka insya Allah hati kita, pikiran kita, jiwa kita akan merasa tenang dan damai dari segala perbuatan buruk yang sedang kita alami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ini dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.